Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramdan dari kelas PAIA semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Namun dalam pembahasan ini saya hanya akan membahas secara singkat apa itu media pembelajaran. Nah, dalam penjelasan yang singkat ini kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengenal apa itu media pembelajaran, dan yang kedua yaitu mengenal beberapa contoh dari media pembelajaran. Kita masuk terhadap penjelasan apa itu media pembelajaran. Kita akan mengenal apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat beberapa informasi yang mungkin didapatkan dari beberapa sumber, seperti misalnya dari sumber internet, dari film, dari televisi, dan lain sebagainya yang dapat dikomunikasikan terhadap siswa. Nah, pada mulanya sebenarnya konsep media pembelajaran ini dapat dibagi secara singkat itu terhadap dua segi. Yang pertama software dan yang kedua adalah hardware. Seperti misal contoh ada guru yang ingin menjelaskan bahan ajar melalui PowerPoint yang diproyeksikan pada LCD atau proyektor. Nah, dari contoh tersebut kita bisa pahami bahwasanya bahan ajar yang digunakan dari PowerPoint tersebut merupakan software dan LCD atau proyektor yang digunakan merupakan hardware. Nah, seperti itu simpulan secara singkat konsep media pembelajaran. Nah, lalu apa fungsi media pembelajaran ini? Sebenarnya ada banyak sekali fungsi dari media pembelajaran, karena yang seperti kita ketahui bahwasanya penggunaan media pembelajaran ini sangat berpengaruh secara signifikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran ini, pembelajaran pun terpengaruh secara signifikan. Maka dari itu, fungsi dari media pembelajaran ini sangat banyak. Namun, kita akan membahas beberapa dari fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi dari media pembelajaran adalah satu, pembelajaran dapat terstandarisasi. Nah, dengan adanya media pembelajaran pun dapat terstandarisasi walaupun gurunya berbeda. Karena kita tahu bahwasanya penjelasan dari satu guru dengan guru yang lainnya pasti berbeda. Penafsiran dari satu guru dengan yang lainnya pasti berbeda. Dengan adanya media pembelajaran ini, sehingga walaupun gurunya berbeda, kita bisa menstandarisasikan dengan penggunaan satu media pembelajaran oleh guru yang berbeda. Maka dari itu, pembelajaran pun dapat terstruktur, terstandar, dan tidak ada salah pemahaman, beda penafsiran dari beberapa guru. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah fungsi dari media pembelajaran ini, pembelajaran pun terasa lebih jelas dan lebih rinci, kemudian lebih menarik. Nah, seperti itu. Fungsi dari media pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran pun terasa menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran yang dilaksanakan tanpa adanya media pembelajaran itu akan terasa sangat monoton atau akan terasa tidak hidup. Karena memang pembelajaran yang dilakukan tanpa dengan media pembelajaran ini akan terjadi akan terjadi komunikasi satu arah dari guru ke murid. Tidak ada komunikasi dua arah. Nah, daripada itu,
penggunaan media pembelajaran ini akan terasa pembelajaran pun akan terasa semakin jelas dan menarik. Siswa pun yang mengikuti pembelajaran akan merasa tertarik dengan pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat dari fungsi dari media pembelajaran ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Karena memang media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi. Karena kita tidak mengetahui, setiap siswa itu berbeda. Ada yang pendengarannya sangat baik dalam memahami, ada yang memahami melalui pendengaran sangat baik, ada yang memahami melalui penglihatan yang sangat baik. Nah, karena dengan adanya media pembelajaran kita dapat sesuaikan media pembelajaran tersebut terhadap kondisi siswa. Karena misalnya dari apabila guru tidak menggunakan media pembelajaran, contohnya misalnya hanya ada komunikasi satu arah, contoh metode yang digunakan adalah ceramah. Nah, ada siswa yang memahami dari pendengarannya, namun ada juga siswa yang kurang memahami apabila hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, dengan media pembelajaran siswa dapat lebih jelas mendengarkan. Lagi juga ada penglihatan karena menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu hasil dari belajar siswa pun, kualitas hasil belajar siswa pun akan meningkat. Yang kemudian fungsi dari media pembelajaran adalah media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, kita akan menggunakan media pembelajaran film misalnya. Kemudian siswa akan menyimpulkan apa pembelajaran yang dapat diambil dari film tersebut. Karena menurut siswa menonton film itu menarik, maka siswa pun ada kemudian tumbuh rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ya, sudah cukup mungkin untuk pengenalan media pembelajaran. Kemudian kita akan beralih kepada beberapa contoh dari media pembelajaran. Beberapa contoh dari media pembelajaran ini, apabila kita dilihat dari beberapa perkembangannya, yang pertama, media pembelajaran itu pastinya adalah media dua dimensi. Apa itu dua dimensi? Contoh misalnya buku. Nah, dari buku ini adalah salah satu media pembelajaran. Contohnya yang dua dimensi karena ada gambar gitu kan, seperti itu. Yang kemudian beberapa contoh lagi media pembelajaran seperti misalnya media pembelajaran yang berbasis audiovisual. Apa contohnya? Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, PowerPoint yang diproyeksikan terhadap proyektor, atau misalnya yang lain seperti melalui film, media pembelajaran seperti kuis yang kemudian dapat menarik minat siswa. Nah, seperti itu. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.